Tolong tangkap saya. Pak, tolong tangkap saya. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberikan contoh kepada koruptor lainnya di luar sana. Tak baik melarikan diri sambil membawa uang hasil korupsi yang kita miliki. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, bukankah pengadilan tempat persembunyian terbaik bagi kita para koruptor? Hahaha. Kita gak bakal diperlakukan macam-macam seperti maling ayam. Hahaha. Paling di pengadilan kita cuma ditanyain basa-basi sambil meminta hasil korupsi. Tak apalah, namanya juga berbagi pada sesama. Kan hasil uang itu bukan milik kita. Berbagi pada hakim, berbagi pada jaksa, atau berbagi pada polisi. Dan bisa juga berbagi pada pengacara. Anggap saja zakat buat mereka. Ini juga bukan uang kita. Makanya, dengan duduknya saya di sini, saya minta diadili. Saya tak hendak membela. Itu kan tugas para pengacara, membuat seolah-olah bukanlah saya yang bersalah di kasus ini. Dan dengan itu mereka dibayar untuk mengubah semuanya. Saya ingin meluruskan anggapan keliru masyarakat tentang koruptor macam saya ataupun koruptor yang lainnya yang tak akan lebih dari tumpukan sampah yang tidak berguna. Salah. Mereka semua salah. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Jelas aset negara dengan korupsi. Uang jadi terdistribusi. Terjadi perputaran ekonomi. Terjadi pula pemerataan sebagaimana pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Bagi bidang pendidikan, pertambangan, ataupun di pengadilan juga banyak korupsi yang terjadi. Kami sebagai koruptor tak pernah menikmati hasil korupsi kami sendiri. Kami juga ikut menyumbang pada sumbangan pembangunan masjid, pembangunan gor olahraga, atau bahkan iuran 17 Agustusan. Banyak sekali yang kami keluarkan untuk pembangunan hasil dari korupsi kami. Karena kami sebagai koruptor yang teladan, kami tahu cara memanipulasi serta mengelabui. Kami tidak bodoh akan hal itu. Tak jarang kami duduk di depan sebagai hajatan, memberikan sambutan di acara pengajian, bagaimana caranya menjadi koruptor. Hahaha. Tentang para demonstran yang menuntut semua koruptor masuk ke dalam penjara. Naif, mereka semua naif. Bila menuntut semua koruptor masuk ke dalam penjara, yang ada nanti malah repot, mesti bikin banyak penjara. Karena
70% warga Indonesia pasti dipenjara. Bayangkan betapa banyaknya anggaran negara yang dikeluarkan untuk membangun penjara serta mempenjarai kami. Hahaha. Nyatanya memenjaraai kami jelas menghabiskan banyak anggaran negara. Lebih baik diberikan kepada orang miskin di luar sana daripada uang itu dihamburkan untuk membangun penjara serta mempenjarai kami. Lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Hahaha.